Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal ilmi libtigha'i mardatillah wa idalatil jahli an-nafsi wa sairil juhal wa ibqa'il islam wa ihya'id din wa syukri ala ni'matil aqli wa sihatil badan wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimni ilma syari'ah wa tariqah wal haqiqah wastamilni biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil mahbub syafil ilali mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawiti sun kalau nyebut asmaning Allah kang murah ing dalam dunia tur kang asing dalam akhirat balaka. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun, para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hamzah As-Segaf yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan sebab kehadiran beliau dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam ini ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Abi Sofyan, Kang Ustadz Fitriyadi, yang pada malam hari ini beliau sedang berada dalam kekhawatiran. Kita doakan mudah-mudahan atas apa yang sudah terjadi kepada istri tercintanya, Allah jadikan sebab sebagai suatu keberkahan yang turun, dan Allah jadikan apa yang sudah terjadi tidak menjadi penyakit apapun. Amin. Juga yang saya hormati tokoh kita yang alhamdulillah juga hadir bersama kita, Kang Ustadz Irfan selaku pemangku wilayah, Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua RT 03 yang alhamdulillah selalu hadir bersama kita dalam kajian-kajian kita, yang mudah-mudahan seperti mana yang sudah kita niatkan, bahwa dengan membawa dzikir Ratibul Athos yang kita biasa baca di malam Selasa, yang dengan adanya safari Allah tambahkan kebarokahan kepada tempat yang kita tempati. Juga tak lupa yang saya hormati aki-aki katirisan guru spiritual saya Mbah Min, yang alhamdulillah setelah mana tadi saya minta ditransfer ilmu karena saya lagi sedikit pusing kepala, beliau pindah dulu. Jadi kayaknya di tempat yang sedang ditempati itu ada energi yang baik yang nanti dikirim ke saya. Uka-uka aja deh ya. Yang tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati selaku Sohibul Bait, Bapak Kastam beserta keluarga besar,
Yang kita doakan mudah-mudahan beliau usahanya Allah berikan kelancaran, dan juga beliau beserta keluarga besar Allah dijadikan hamba yang bertakwa dan ada dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para atba tabi'in, hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya para hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah mana di minggu yang lalu sudah sama-sama kita ketahui, meskipun dengan ringkes dari apa yang sudah kita jelaskan bersama mengenai salam yang ada pada sholat, yang mana ada sunnah di dalam, ada sunnah sebelum salam, ada sunnah di dalam salam, dan juga ada sunnah sesudah salam. Jadi sesudah salam ada doa yang biasa dibaca oleh Bapak No. Ya Allah, mugi aku tidak stres. Jadi bacaan doanya kita baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan. Nah, itu segitu no, doa nama pendek lah. Jadi kalau kata bahasa kita mah udah aja tadi. Ya Allah, mudah-mudahan saya enggak stres. Lalu selanjutnya para hadirin rahimakumullah, kita buka kembali bahasan yang mana mengenai perihal sholat, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa ibadah inilah yang menjadi amalan pokok kita, yakni amalan sholat. Sebanyak apapun orang itu gemar bersedekah, serajin apapun orang itu pergi ke Baitullah, baik dalam melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, akan tetapi jikalau mana orang tersebut menyia-nyiakan bahkan meninggalkan sholat, bahkan amalan yang harusnya diterima oleh Allah tapi ditahan sebab tidak melaksanakan sholat. La sodaqota liman la sholatalah. Tidak ada nilai sedekah bagi orang yang tidak sholat. La umrota liman la sholatalah. Tidak ada nilai umroh jikalau mana tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat ini menjadi tiang agama, menjadi pokok yang utama sebab diterima amalan-amalan ibadah yang lain. Lalu bagaimana dengan kita mengetahui amalan sholat yang kita kerjakan? Baik itu sholat subuh, atau sholat zuhur, atau sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya. Karena diterima dan tidak diterimanya itu mah urusan Allah. Yang terpenting pelaksanaannya didasari dengan ilmu pengetahuan, agar tidak asal-asalan. Sebab setiap perkara yang Allah datangkan ke umat Islam yang dinamakan ibadah, lalu dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas tentu pelaksanaannya tidak boleh sembarangan. Harus bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Nikah, ibadah, pelaksanaannya harus bersungguh-sungguh. Orang yang mau menikahnya pun juga harus benar-benar, tidak boleh main-main, tidak boleh nyoba-nyoba. Waduh, kalau nyoba-nyoba urusan yang peci biru berapa kali? Baju biru gitu maksudnya. Di depan baju biru. Nah ini para hadirin rahimakumullah.
Lalu selanjutnya kita ulas kembali mengenai sholat yang mana sudah menjadi kekuduan. Setiap kali kita membuka awal kitab, setidaknya ada sedikit mengenai bismillah yang penting atau yang perlu kita bahas. Sebab setiap karangan para ulama, hasil karya para ulama, seluruhnya diawali dengan tulisan atau dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tanpa ada alasan. Jadi bukan hanya sengaja itu nulis bismillah di awal kitab, akan tetapi memiliki alasan, fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Malah terlebih lagi, di dalam salah satu riwayat dikatakan, jikalau mana saat kita sedang mengkaji kitab, memulai kajian kitab. Kalau kita mah bapak-bapak ngaji kitabnya tuh nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen. Lah itu anak-anak kita yang ngaji di pondok pesantren, yang ia beli kitab duit dari orang tuanya, lalu di awal lembaran kertas pertama ditulis olehnya Bismillahirrahmanirrahim, lalu disusul dengan tulisan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selama pena itu terlihat nyata adanya, maka selama itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Bismillah. Jadi pertama di sini para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengenai alasan mengapa di awal karangan atau karya ajengan kimusannif, yakni kitab Kasyifatus Saja, yang diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, karena ibtidaan bil kitabil aziz, mengikuti kitab yang agung, yakni kitab Al-Quran. Lalu yang kedua, itba'u sunnati Rasul, mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap mana kala perkara yang dihitung baik menurut agama, akan tetapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tidak sempurna. Maksudnya kurang keberkahan, kurang barokah. Makanya setiap kali kita mengerjakan pekerjaan kita, maka awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sinilah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tahu apakah seluruhnya perkara yang kita kerjakan kita baca bismillah. Di dalam kitab ini tertera, ada kalanya bismillah itu menjadi wajib, ada kalanya bismillah itu menjadi sunnah, ada kalanya bismillah itu menjadi mubah, ada kalanya juga bismillah itu bisa menjadi makruh. Bismillah yang diharuskan ada kalanya dia menjadi wajib adalah ketika mana kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, ketika sholat harus membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam seluruh rakaat. Jadi tidak langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kan dianggapnya wah ini udah tren, udah gaya sekarang. Jadi udah 2022 Fatihah nggak pakai bismillah, temenang gitu. Orang mau bermadzhab ke Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa bismillah adalah salah satu ayat surat Fatihah. Maka dari itu wajib dibacanya ketika mana kita melaksanakan sholat. Akan tetapi di sini dikatakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, la yutlabul basmalah ala muhqaratil umur kakan si zabalin. Seperti misalkan Pak No lagi rajin-rajinnya bebersih rumah, tiba-tiba ada kotoran ayam atau kotoran kambing, disapu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, makruhun, maka bismillah tersebut bisa jadi makruh. Kurang jadi nyawa di dia. La yutlabu dan tidak diperkenankan, la tutlabu dan tidak diperintahkan kepada kita li zikril mahdi katahlil, mengawali zikir yang murni dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana? Kalaulah saat kita sedang sholat takbiratul ihram, sudah
zikril mahdi, sudah di sananya murni mengangkat kedua tangan dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tidak bisa saya itu kita ganti Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Itu dilafadzkan, dibacakan, terdengar. Tapi kalau misalkan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, terserah. Malah sering terjadi, sering kita dengar. Iya, elatna di dia. Wala tutlabulan oranana dan perih zikril mahdi, karena zikir kang murni kat tahlil seperti tahlil. Kalau misalkan Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, sudah di sananya. Lah ini kita pengen nambah barokah, pengen nambah pahala, tambahkan ke orang misalkan Abdul zikri fa'alam annahu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, tidak perlu. Atau misalkan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Wala tutlabu li dzikril mahdi. Salam itu, ucapan salam sudah di sananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu diawali dengan bismillah. Malah Imam Ghazali mengatakan jikalau ada seseorang ketika salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ulah dijawab. Dijawab. Menang dijawab. Nah ini mah di hati, kita di hati, kata Robert, orang Lampung Panbung Ele. Di hati mah, di hati, cak Robert ya. Kalau macam-macam tadi di hati mah, ada masalah di hati mah, kecuali di hati. Dipersilahkan kepada Camat Lampung, yakni Bapak Syahrudin, untuk membawakan dari tempat duduk ke tempat panggung dalam hati baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sampai panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sama. Cuma kadang sering terjadi di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasannya? Kata Imam Ghazali, tidak perlu dijawab karena itu menjadi zikir. Karena diawali dengan Bismillah. Zikir apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, hebat najil mengaji. Nah, mendengaji orang dengar. Oh iya, hebatnya para ulama ngariakeun kana kitabna sampai ke orang geraha. Amin ya rabbal alamin. Nah ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kalanya bismillah itu menjadi sunnah yang dihukumi aini atau yang dihukumi kifayah. Mana yang aini sunnah di sini? Misalkan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika mana kita mau melaksanakan wudu, disunahkan di situ kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang kifayah, maksudnya yang dapat digugurkan atau diwakili oleh orang lain? Kalau misalkan dalam keadaan dingin, terus kita bersenggama dengan istri, kita nggak baca Bismillah, tahu-tahu istri baca Bismillah, maka Bismillah kita tergugurkan oleh istri kita. Nah, yang jadi pertanyaan, istri kita baca Bismillah apa kagak? Kan nggak tahu gitu. Makanya dari itu kalau istri kita baca Bismillah apa enggaknya karena nggak tahu, sudah aja kita yang membaca Bismillah. Sebab karena kata Bang Robert, sehebat apapun kekuatan permen misteri, segagah apapun itu kopi dicampur madu dan telur ayam, tapi jikalau mana dilaksanakannya tanpa Bismillah, tidak ada apa-apanya. Waduh, luar biasa. Karena Pak Robert masih ingat, saat itu ada dasim yang mengikuti. Ada iblis yang bernama dasim. Oh, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Minum, nggak baca Bismillah, dasim ikut minum. Makan, nggak baca Bismillah, dasim juga ikut makan. Sampai bersenggama dengan istri pun, jikalau mana tidak membaca Bismillah, dasim juga ikut bekerja. Lalu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala atas iradahnya menjadikan itu sebagai anak, lahir ke alam dunia, anaknya pun menjadi dua. Yang satu masuk golongan manusia, yang satu masuk golongan iblis, lain jin. Iya para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya membaca Bismillah. Setan itu bukan hanya mengganggu manusia saat sedang sholat, bukan hanya mengganggu umat Kangjeng Rasulullah saat duduk di majlis ilmu, tapi dalam sendiri pun ataupun dalam kalangan ramai pun tetap setan ngeganggu. Makanya pentingnya Bismillah para hadirin rahimakumullah.
Di dalam salah satu kitab mengatakan ada keterangan, idza arada ayyamala amalan sholihan, jikalau mana seseorang hamba Allah yang manakala ia mau melaksanakan amalan yang baik menurut cara tapi tidak diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim, pabalagau syaitonu, maka datang itu setan. Nggak kelihatan aja, ngomong suara gangguannya nggak kedengar, rupanya nggak terlihat. Misalkan Pak Mail mau berangkat ngaji, tapi karena Pak Mail setelah khatam ini kitab, ingat, oh iya, biar tambah berkah kita baca bismillah, baca bismillah. Ini iblis yang tadinya mengganggu langsung bertolak belakang, tidak lagi mau ganggu Pak Mail karena sudah membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak sampai di situ, kata iblis, hajen si Mail maca bismillah, kawari saya nggak ganggu Pak Mail. Tapi ketika Pak Mail datang di majelis ilmu, tetap ayah iblis anu nggak ganggu. Pabalago syaitonu, datang setan. Biibsadin niyati, yang tadinya Pak Mail sudah digagalkan, sudah dirayu sama setan, tekarayu karena membaca bismillah, datang ke majelis ilmu, biibsadin niyati, diruksak niatna. Sebab naon? Setan. Yang tadinya niat Pak Mail pengen silaturahmi bareng sama bapak-bapak geraha, pengen mendapat ridho Allah, pengen menggugurkan kewajiban yakni dengan mencari ilmu agama, tapi setan datang piipsadin niyati, akhirnya nu tadina niat hayang menang ridho Allah, kalah hayang boga niat hayang sebeuh beuteung, hayang ngeunah ngarokok, hayang ngeunah ngopi, segala macam. Tah datang tina godaan setan. Niatnya masih utuh, niatnya masih murni, belum terkalahkan oleh setan, masih pengen mencari ridho Allah, masih pengen mencari keberkahan dan menggugurkan kewajiban. Tiba-tiba mata jadi ngantuk, tiba-tiba kaki jadi pegel, punggung jadi sakit, kepala jadi sakit. Aduh, iya nggak ganggu setan. Maka penting, fa innahu asyaitonu bil bismillah diddani, sebab sesungguhnya setan dengan bismillah itu berlawanan, tidak mau bersatu. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana dikatakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yazudur rasus. Tidaklah ada seorang umat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana ia mengerjakan sesuatu yang diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka sebesar apapun setan iblis yang mau mengganggu, kecil seperti mana kecilnya seperti melelehnya timah, kama yazuzur rasus, seperti melelehnya timah. Iya, karena kehebatan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, maka alhamdulillah kita punya Ustadz Abi Sofyan, punya Kang Ustadz Irfan. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita bisa menyempurnakan makhoridul huruf bersama guru-guru kita. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat daripada ilmu sorobnya, dari bismillah, asal mula bismillah itu biismillah. Asal mulanya biismillahirrahmanirrahim. Tapi disempurnakan oleh para ulama, lalu turunlah itu ayat dengan ucapan yang lebih enteng, yakni bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau kita misalkan nggak ngaji tajwid, nggak ngaji makhoridul huruf yang ada di huruf hijaiyah, sin di situ bisa jadi so, bisa jadi sod, karena tidak ngaji. Tapi kalau ngaji kedengarannya jadi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau asal-asalan, bismillahirrahmanirrahim, bohong. Sekanan ku Pak Budi. Pak Budi ulah wakan ngulu ngarukiah ieu mah. Bismillah nabang make sod. Setan lain sieun kalah rasepeun. Tuh para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kalanya bismillah juga bisa menjadi makruh. Seperti tadi, kalau ada kotoran, kalau mau buang itu kotoran, buang aja udah. Nggak usah pakai baca bismillahirrahmanirrahim. Biar berkah, pan. Ini kotorannya ada di musola, kata Pak Mail. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Makruh. Atau seperti ada pula bismillah yang manakala kita baca mau memakan makanan yang bau. Makanan yang bau.
seperti bawang merah atau bawang putih. Tapi dengan catatan dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah kita baca itu bismillah lalu dimakan itu jengkol yang mentah, itu makruh. Tapi kalau misalkan dalam keadaannya sudah digoreng, sudah dimasak, sudah dibersihkan, baca bismillah, jadi selesai. Iya. Iya. Pete, jengkol. Tidak kurang bau kata makruh. Ada lagi para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillah yang manakala berketetapan dengan perkara yang haram. Seperti haram di sini haram zati. Mana misalkan berhubungan badan dalam keadaan bukan suami istri baca bismillah. Haram nangis, haram jasa tamat. Haram jadah tamat. Haram jadah tamat. Atau haram di sini haram arodi. Yang baca bismillah bertetapan dengan haram yang arodi. Seperti mana kalau misalkan kita pagi belum sarapan. Karena tahu di pasar Kemis ada tukang uduk yang jaganya perempuan. Yang biasa belinya 2 aki-aki. Yang satu orang Lampung, yang satu orang Jawa. Kebetulan para hadirin rahimakumullah, uang yang dibawa cuma pas-pasan, ada 7.000. Jadi uang 7.000 itu cuma dapat uduk, bihun sama tempe, nggak dapat telur. Lalu saat itu ini orang Lampung karena lihat telur pengen, yang jualan nggak lihat, ini telur sengaja diam-diam dimasukin. Sampai ke rumah dibuka itu uduk, dibaca bismillah, maka bismillah perkara yang tadi jadi haram. Meskipun uduknya, bihunnya, tempenya halal, tapi kalah dengan perkara yang haram. Astagfirullah. Nah, ada. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi bismillah yang berketetapan hukumnya dengan mubah atau wenang. Seperti mana? Ini saya alhamdulillah dikasih aqua sama Bapak Kastam. Aqua yang tadinya bertempatan di sini, lalu saya mau geser, saya baca bismillah. Ini kan air minum, betul. Air minum yang dapat kalau misalkan haus kita minum ini lumayan nggak terlalu dahaga. Misalkan kopi ataupun gorengan yang ada di depan ini kita pindah bismillahirrahmanirrahim. Mubah tuh, wenang-wenang baik. Iya, para hadirin wal hadirat rahimakumullah mengenai bismillah. Mengapa sih itu bismillah? Ada yang bertetapan dengan yang wajib, ada yang bertetapan dengan yang sunnah, akruh, mubah segala macam. Khawatir kalau tidak dibagi ini oleh para ulama, bisa orang Lampung berangkat meledangdut, baca bismillah 7 kali. Injek tanah. Ada yang begitu, iya, bisa begitu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Atau yang diwalet 7 kali. Kebetulan di Geraha juga ada orang Lampung di sini 7 kali. Wah, tunggu baik. Nonton dangdutnya bareng deh. Iya, pentingnya membaca bismillah. Wassalatu wassalam. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa kita kembali bersama dan juga bisa kembali kita buka keterangan kitab yang bertetapan dengan hukum dan kaidah-kaidah gerakan salat. Mudah-mudahan ngertina orang di majelis ilmu. Nu terpenting adalah daek menggugurkan kewajiban, yakni berangkat menuntut ilmu. Jadi tidak hanya urus umur yang 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun sampai aki-aki sampai maut moal aya batasan eta keindahan ilmu. Mudah-mudahan orang diberikan hati yang istiqomah, diberikan sehat badan jasmani dan rohani, hingga kita senantiasa bisa berkumpul di majlis-majlis ilmu yang dengan harapan dan tujuan kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.